Ya, Netflix baru saja menggoda sedikit tentang apa yang terjadi di Squid Game Season 3 dengan merilis final trailer. Ini adalah musim terakhir untuk Squid Game, di mana video singkat ini banyak menampilkan cuplikan flashback dari Squid Game musim pertama dan kedua. Dan ada juga sedikit cuplikan bocoran beberapa detik untuk Squid Game Season ketiga. Dan gua di sini akan menjelaskan secara detail apa yang mungkin Anda lewatkan dalam klip video singkat ini. Jadi simak terus videonya. 아직도 사람을 믿나? Ya, video diawali dengan momen flashback beberapa cuplikan di Squid Game pertama, dibarengi dengan narasi nenek Gemja sedang berbicara serius dengan Gi-hun. Dari kata-kata yang diucapkan secara tidak langsung, Gemja bilang ke Gi-hun kalau dirinya memang orang baik dan masih percaya terhadap Gi-hun. Gemja juga percaya bahwa Gi-hun balik lagi ke permainan Squid Game untuk menyelamatkan mereka semua. Dan sepertinya obrolan ini terjadi setelah pemungutan suara dilakukan. Bisa dilihat Gi-hun yang dirantai, hal itu sengaja dilakukan oleh pasukan Pingguar, mencegah Gi-hun agar tidak terjadi lagi pemberontakan atau tidak mengganggu saat proses pemungutan suara. 세상이 참 불공평해요. Kemudian ada momen singkat yang menunjukkan Gemja menangis saat dia memeluk seseorang. Tapi di sini Gemja yang mengenakan rompi biru dan orang yang dia peluk mengenakan rompi merah. Meski tidak memberi kita banyak detail, kita bisa sedikit menebak apa yang terjadi di sini. Pertama, lihat dulu latar belakang dari sedikit yang bisa kita lihat. Ada sekilas kecil dinding berwarna dan bermotif bunga, yang ini sama dengan poster yang telah disipil sebelumnya. Ditambah lagi rompi yang ia pakai, jadi mengonfirmasi adegan ini terjadi selama permainan labirin. Kita juga diperlihatkan beberapa klip Gemja menangis, tetapi itu semua berasal dari acara pemungutan suara yang berlangsung setelah game keempat. Ya, cuplikan baru ini dengan jelas menempatkannya selama game keempat. Itu berarti sesuatu yang tragis terjadi, yaitu Yongsik, putranya meninggal selama permainan labirin. Tapi inilah pertanyaan sebenarnya. Kenapa rompi yang ia kenakan berwarna merah? Ya, kita tahu sebelumnya ibu dan anak ini tidak berada dalam satu tim. Permainan labirin akan membagi peserta menjadi dua tim merah dan tim biru. Dari hasil pemungutan suara, Yongsik dapat bola biru, sementara ibunya dapat bola merah. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kalau menurut teori saya, di sini Yongsik berkorban demi si ibu karena kita tahu tim biru bertugas mencari dan membuka pintu dengan kunci yang mereka pegang. Sementara tim merah bertugas untuk menghadang tim biru agar tim biru tidak lolos. Jadi sepertinya nanti mereka akan bertukar rompi, guys. Gemja nantinya akan fokus mencari pintu yang benar. Namun disayangkan, Yongsik harus terbunuh di permainan ini. Tapi kita belum jelas gimana ia bisa terbunuh dan siapa pelakunya. Tapi pasti ini bakal scene yang paling dramatis dan sedih sih. Secara gitu, pasangan ibu dan anak ini lengket banget. Nantinya juga akan ada peran seorang Gi-hun juga. Jadi, jika putranya meninggal selama pertandingan, Gi-hun pasti akan menjadi orang yang menghiburnya dan memberinya harapan sekarang. 여기 우리를 구하러 오셨다는 것 저는 지금도 믿어요. Ya, kemudian di video yang sama, kita juga melihat seorang pemain terhempas ke udara selama permainan lompat tali atau jump rope. Mengerikan, guys. Peserta ini tersapu langsung dari jembatan. Ya, orang itu sudah jelas gugur, guys. Dan ini menunjukkan betapa berbahayanya permainan ini. Nah, sebenarnya gua menemukan video promo diambil di jalanan dari Korea yang memberi kita pandangan yang jelas tentang bagaimana permainan lompat tali diatur dan dimainkan. Tali yang dipakai juga bukan tali biasa, melainkan itu tampak seperti batang logam yang kaku dengan sudut miring di setiap sisinya. Tali yang kokoh menjadikannya penghalang yang mematikan saat berayun dengan presisi dan kekuatan yang luar biasa. Permainan ini diperkuat oleh jembatan sempit dan lubang yang dalam di bawahnya, di mana satu kesalahan langkah atau kegagalan untuk mengatur waktu lompatan dengan sempurna mengakibatkan pemain tersapu langsung ke jurang yang mematikan ini. Fokus dan menjaga keseimbangan adalah kunci di permainan ini, sehingga pemain yang lebih tua pada dasarnya pasti kesulitan melewati jembatan ini, guys. Karena mereka biasanya tidak memiliki kelincahan dan refleks cepat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Ya, selain itu permainan ini juga berbasis waktu, guys. Dalam video ini ada pengatur waktu yang terlihat menunjukkan 6 menit, sehingga sepertinya pemain harus melompat terus-menerus selama sekitar 6 menitan mungkin.
Tapi masih belum jelas permainan ini dimainkan secara solo dalam tim atau 1 lawan 1. Detail lain juga menunjukkan frontman bermain dengan kuda kaca dengan nomor pemain di atasnya. Ini mirip dengan yang ada di kamar VIP selama permainan Glass Bridge di musim pertama. Ini menegaskan para VIP akan bersenang-senang bermain dengan benda-benda ini saat game mematikan kelima berlangsung. Cuplikan selanjutnya melihatkan satu pasukan Pingguar berduel dengan petugas berwarna hitam. Ya, sepertinya ini adalah Kang Noel, sedang berduel dengan wakil ketua. Petugas ini adalah wakil frontman yang bertugas memimpin jalannya permainan untuk sementara waktu. Petugas ini memakai topeng berbentuk kotak yang mengindikasikan posisinya sebagai pemberi perintah kepada pasukan Pingguar. Karakter ini belum diketahui namanya. Ia yang disebut manajer bertopeng ini tidak diketahui asal-usulnya. Namun di satu scene, ia ternyata mengenal Kang Noel yang merupakan defektor yang kabur dari Korea Utara. Jadi kemungkinan manajer bertopeng juga defektor korut seperti Kang Noel. Selanjutnya yang mengarah ke faktor-faktor yang dapat menghalangi eksekusi game ke-6 yaitu soal kelahiran bayi Yoon-hee yang akan datang. Ditambah aksi dari Junho dan kekacauan yang dilakukan Kang Noel untuk bisa menghancurkan Squid Game yang berkembang secara kolektif. Skenario ini di mana permainan mungkin digagalkan sebelum masuk babak final. Sutradara juga telah mengatakan bayi Yoon-hee akan ada peran yang sangat penting di musim ketiga. Dan bukan hanya untuk Yoon-hee, tetapi juga untuk nasib semua orang di dalamnya. Hal ini telah memicu spekulasi bahwa jika Yoon-hee melahirkan sebelum pertandingan terakhir, sebagian besar pemain dapat terhindar dari siksaan menghadapi mimpi buruk terakhir. Banyak orang telah mengetahui tentang hal ini, bagaimana frontman memperlakukan Yoon-hee berbeda di season 2. Alasannya adalah dia melihat kehamilannya dan teringat akan istrinya. Ini spekulasi gua ya, jika In-ho mengetahui bahwa Myung-gi adalah ayah bayinya dan melihat betapa putus asanya dia mencoba menyelamatkan Yoon-hee dan bayinya saat bertahan di tempat yang mengerikan ini. Frontman mungkin mulai lebih memperhatikan ketiga karakter ini. Myung-gi adalah cerminan dari masa lalu In-ho sendiri, dan itu mungkin saja yang menghancurkan frontman, dan bahkan membuatnya memikirkan kembali seluruh situasi permainan ini, guys. Perubahan ini bisa terjadi, boleh suka atau tidak. Sekarang berbicara tentang pertandingan terakhir. Ya, dalam poster baru dirilis ini, menunjukkan In-ho dan Gi-hun di ujung yang berlawanan dipisahkan oleh sisi pemungutan suara. Ini benar-benar meringkas plot musim ini. Pada dasarnya, bisa saja duel pertarungan terakhir nanti antara dua orang saingan ini, Gi-hun melawan frontman. Di tengahnya juga terdapat celengan di lantai dan benar-benar penuh diisi uang, menunjukkan bahwa ke-6 pertandingan telah selesai dan uang hadiah siap untuk dibagikan. Ini diklaim juga oleh sutradara dalam acara baru-baru ini, mengonfirmasi bahwa game ke-6 akan dimainkan apapun yang terjadi. 456번 그분이 부르셔. Squid Game Season 3 tinggal menghitung hari, guys. Tayang pada 27 Juni 2025 di Netflix. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai final trailer Squid Game Season 3. Ada tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah ya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan nantikan konten terbaru seputar film dan series dari channel ini. Bye-bye. 게임을 멈추라는 거야.